Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sapira Evani, perwakilan dari kelompok algoritma. Di sini saya akan mempresentasikan eh, pengertian dari gravitasi sort, insert sort, merge sort, dan codingan dari masing-masing jenis sort tersebut. Nama saya Hanidah Lutfia. Saya ingin menjelaskan pengertian dari gravitasi short. Gravitasi short adalah istilah yang tidak umum atau tidak dikenal dalam konteks ilmiah atau fisika. Gravitasi sendiri adalah gaya tarik antara dua objek massal yang saling berinteraksi. Konsep ini ditemukan dalam hukum gravitasi Newton. Berikut adalah kodingan dari gravitasi short. Pada contoh di atas, terdapat fungsi gravitasi short yang menerima parameter array yang akan diurutkan. Pertama, fungsi ini mencari nilai maksimum dalam array untuk digunakan dalam perhitungan nilai gravitasi. Setelah itu, perhitungan nilai gravitasi dilakukan dengan membagi setiap elemen array dengan nilai maksimum. Kemudian, algoritma pengurutan dilakukan menggunakan pendekatan gravitasi short. Dalam pengurutan ini, elemen-elemen array akan ditukar posisinya berdasarkan nilai gravitasi yang telah dihitung sebelumnya. Elemen dengan nilai gravitasi yang lebih kecil akan bergerak ke posisi lebih awal. Contoh di atas hanya merupakan salah satu implementasi sederhana dari algoritma gravitasi short dan dapat ditingkatkan untuk kasus yang lebih kompleks. Saya Putri Disari. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian insertion. Insertion sort atau pengurutan dengan metode penyisipan adalah salah satu algoritma pengurutan sederhana yang bekerja dengan membagi daftar menjadi dua bagian. Bagian yang sudah diurutkan dan bagian yang belum diurutkan. Algoritma ini secara berulang memilih elemen dari bagian belum diurutkan dan menyisipkan ke posisi yang tepat dalam bagian yang sudah diurutkan. Berikut adalah contoh codingan dari insert sort. Nah, di sini pada contoh di atas terdapat fungsi insertion sort yang menerima parameter array yang akan diurutkan. Algoritma insertion sort bekerja dengan membagi array menjadi dua bagian, yaitu bagian terurut dan bagian belum terurut. Setiap elemen pada bagian belum terurut akan dipindahkan ke posisi yang tepat di bagian terurut, sehingga bagian terurut semakin bertambah satu elemen setiap iterasi. Dalam implementasi ini, iterasi dimulai dari indeks 1 hingga indeks n-1. Setiap iterasi, elemen dengan indeks I akan dianggap sebagai elemen pertama dari bagian belum terurut. Nilai elemen tersebut disimpan dalam variabel K dan variabel diatur sebagai indeks sebelum elemen tersebut. Kemudian dilakukan perulangan while untuk memindahkan elemen-elemen yang lebih besar dari K ke posisi setelahnya, sehingga membuat ruang kosong untuk memasukkan K pada posisi yang tepat. Perulangan akan terus dilakukan selama J tidak mencapai indeks 0 dan nilai elemen pada posisi J lebih besar dari K. Setiap iterasi perulangan elemen pada posisi J akan digeser ke posisi J plus 1. Pengertian dari merge sort adalah salah satu algoritma pengurutan yang berdasarkan prinsip pembagian dan penaklukan divide and conquer. Algoritma ini membagi daftar yang akan diurutkan menjadi dua bagian yang lebih kecil. Kemudian, mengurutkan kedua bagian tersebut secara terpisah dan akhirnya menggabungkannya kembali menjadi satu daftar terurut. Berikut adalah contoh codingan dari merge sort. Pada contoh di atas, terdapat fungsi merge sort yang menerima parameter array yang akan diurutkan. Algoritma merge sort bekerja dengan membagi array menjadi dua bagian. Secara rekursif mengurutkan masing-masing bagian tersebut, dan kemudian menggabungkan kembali dua bagian tersebut dalam urutan yang benar.
Dalam implementasi ini, fungsi merge sort melakukan pemisahan array menjadi dua bagian, yaitu I untuk indeks array left, J untuk indeks array right, dan K untuk indeks array ARR yang akan diisi dengan elemen-elemen dari left dan right. Di dalam perulangan while, elemen-elemen dari left dan right dibandingkan dan ditempatkan di dalam perulangan while. Elemen-elemen dari left dan right dibandingkan dan ditempatkan ke dalam array ARR sesuai dengan urutan yang benar. Setelah salah satu bagian habis, elemen-elemen yang masih tersisa dari bagian lainnya akan ditambahkan ke dalam array ARR. Pemanggilan rekursif selesai dan array ARR akan berisi elemen-elemen yang sudah diurutkan secara keseluruhan. Oke, mungkin itu saja materi dan dari kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.